Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, kalau kalian dengar Berkshire Hathaway, kalian pasti akan mengasumsikannya sebagai mesin uang yang tidak ada habisnya bagi Warren Buffett. Bener nggak? Tapi tahukah kalian kalau Berkshire Hathaway hanyalah perusahaan tekstil yang sekarat dan hampir mati? Dia bukanlah mesin uang Buffett yang sesungguhnya. Lalu, apa mesin uang Buffett yang sebenarnya? Bukan Coca-Cola, bukan Geico, apalagi Apple. Jawabannya adalah National Indemnity Company. Yap, inilah perusahaan yang menjadi mesin uang Buffett sekaligus penyelamat Berkshire Hathaway dari jurang kebangkrutan. Nah, hari ini kita akan bedah bagaimana National Indemnity memberikan bahan bakar ajaib yang dibutuhkan Buffett untuk membangun kerajaan investasinya. Langsung aja kita mulai. Check it out. Di pertengahan tahun 60-an, Warren Buffett sudah menguasai Berkshire Hathaway. Buffett pusing tujuh keliling menghadapi dilema besar di perusahaan ini. Bisnis tekstil yang menjadi inti perusahaan sedang sekarat. Pabrik-pabrik tekstil di Amerika kesulitan bersaing dengan biaya produksi Asia. Berkshire Hathaway terus merugi. Ini adalah lubang tanpa dasar yang menguras kas perusahaan. Buffett sadar, jika dia terus bertahan di bisnis tekstil, Berkshire Hathaway pasti akan bernasib sama dengan banyak perusahaan tekstil lain yang gulung tikar. Dia butuh ide baru, sebuah game changer. Jadi, dia mulai mencari cara untuk mentransformasi Berkshire Hathaway menjadi sebuah perusahaan investasi. Namun, untuk berinvestasi, ia butuh modal besar yang bisa diakses dengan biaya serendah mungkin. Dan disinilah kecerdasan Buffett muncul. Dia melihat potensi di balik industri yang kelihatannya membosankan, yakni bisnis asuransi. Saat itu, Buffett sudah memiliki pengalaman awal di bidang asuransi melalui investasi sebelumnya. Dia melihat sesuatu yang istimewa di bisnis ini, yakni float asuransi. Float adalah uang premi yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi, yang belum perlu dibayarkan sebagai klaim. Uang ini bisa diinvestasikan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah cash flow yang stabil dan bahkan bisa tumbuh, sebuah aset tersembunyi yang revolusioner. Ketika bisnis tekstil wajib menguras kas untuk biaya mesin dan tenaga kerja, bisnis asuransi justru bisa menghasilkan aliran kas yang bagus. Ide ini seperti oase di tengah gurun. Buffett tahu kalau ia membutuhkan aliran kas ini daripada menghabiskan uangnya demi membeli mesin tekstil yang baru. Tahun 1967, Buffett mengakuisisi National Indemnity Company, bersama dengan anak perusahaannya, yakni National Fire and Marine Insurance Company, dengan harga $8,6 juta. Itu adalah akuisisi besar pertamanya. Karena diakuisisi menggunakan uang Berkshire Hathaway, perusahaan ini otomatis langsung menjadi anak perusahaan Berkshire Hathaway. Kenapa National Indemnity? Karena National Indemnity beroperasi di ceruk pasar yang spesifik dan sering diabaikan, yakni asuransi untuk risiko tinggi dan tidak standar, seperti asuransi untuk taksi, truk besar, atau risiko-risiko yang tidak di-cover perusahaan besar lainnya. Akuisisi ini adalah sebuah titik balik yang bersejarah. Buffett tidak hanya membeli perusahaan asuransi, dia membeli mesin penghasil kas. Uang premi yang terkumpul di National Indemnity menjadi modal gratis yang bisa diinvestasikan Berkshire Hathaway ke berbagai bisnis lain yang lebih menguntungkan, seperti saham dan akuisisi perusahaan-perusahaan lain. Ini adalah fondasi dari kerajaan investasi yang kita kenal sekarang. Dengan National Indemnity sebagai fondasi, Berkshire Hathaway perlahan-lahan meninggalkan bisnis tekstil yang merugi. Berkshire mampu menghasilkan keuntungan dengan mengandalkan float dari National Indemnity untuk berinvestasi. Uang yang dulunya terkunci di mesin tekstil, kini berputar menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Seiring waktu, Buffett semakin sering mengurangi bisnis tekstilnya. Segala jenis keuntungan dan uang kas yang berlimpah tidak lagi dibelikan menjadi mesin tekstil yang mahal, namun dialihkan menjadi investasi-investasi lainnya yang jauh lebih menguntungkan. Ini bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang menyelamatkan perusahaan. Tanpa float asuransi, Berkshire Hathaway mungkin sudah lama menghilang dari peta bisnis, seperti ribuan perusahaan tekstil lainnya pada masa itu. Asuransi memberikan likuiditas, stabilitas,
dan bahan bakar untuk pertumbuhan di masa depan. National Indemnity bukan hanya perusahaan asuransi, melainkan mesin uang pertama dan paling penting bagi Berkshire Hathaway. Tanpa float yang dihasilkan National Indemnity di tahun-tahun awal, Buffett mungkin tidak akan memiliki modal untuk membeli saham Geico, Burlington Northern, atau bahkan menjadi salah satu investor terbesar di Apple. Jadi bisa dibilang, National Indemnity adalah mesin uang Berkshire Hathaway yang sesungguhnya di masa itu. Hari ini, asuransi tetap menjadi salah satu pilar utama Berkshire Hathaway. Divisi asuransinya, termasuk Geico, General Re, dan National Indemnity, terus menghasilkan float yang signifikan, memungkinkan Berkshire Hathaway untuk terus berinvestasi dan mengakuisisi bisnis-bisnis hebat. Kisah ini adalah bukti jenius Warren Buffett. Dia melihat potensi di tempat yang tidak dilihat orang lain, dan berani melakukan perubahan radikal untuk menyelamatkan perusahaannya. Dari pabrik tekstil yang usang, menjadi konglomerat raksasa dengan nilai triliunan dolar. Jadi, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, arus kas, alias cash flow, adalah segalanya dalam dunia bisnis. Jika kamu adalah pebisnis, pikirkan bagaimana caranya agar cash flow dalam perusahaan menjadi sehat. Kisah Buffett hari ini menceritakan bagaimana ia memikirkan agar memiliki cash flow yang sehat bagi perusahaannya. Dengan cash flow yang sehat, ia mampu melangkah untuk melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya bagi Berkshire Hathaway. Yang kedua, jangan takut untuk mengubah model bisnis jika model industri yang lama telah berubah. Fleksibilitas dan adaptasi diperlukan dalam dunia bisnis. Seperti halnya lini bisnis tekstil yang tidak menghasilkan keuntungan yang baik bagi Buffett, ia akhirnya memutuskan untuk pindah haluan ke bisnis yang lain. Kisah Berkshire Hathaway dan National Indemnity adalah pengingat bahwa bahkan perusahaan terbesar pun pernah menghadapi krisis. Namun dengan visi, adaptasi, dan strategi yang tepat, mereka bisa bangkit dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ada ide untuk kisah Buffett selanjutnya? Langsung taruh di komen ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang pecinta Buffett juga. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.